Shalom, Ibu Bapak Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan. Yeskel pasal 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Mari kita awali dengan berdoa. Tolonglah kiranya kami Bapa, supaya sebelum kami membuka firman ini, kami telah terlebih dahulu membuka hati dan pikiran kami, sehingga dengan Roh-Mu yang kudus, firman ini leluasa bekerja, membaharui kehidupan kami bersama. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Inilah firman Tuhan dalam Yeskel 45 ayat 9 sampai 17. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tetapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikian firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang ditera, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu ditera. Bagi kamu 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan. 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari Sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban penghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan, untuk mengadakan pendamaian bagi kaum Israel. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak saudara, salah satu kesulitan tersulit bagi manusia di zaman ini adalah kurang bisa berkata cukup. Maka ayat 9 dari khotbah ini dimulai dengan beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah. Harus berani berkata cukup. Kalau disebut cukuplah, mungkin kesalahan yang dilakukan raja-raja Israel itu udah begitu lama. Ada saatnya kita memang harus tobat. Ada saatnya harus berhenti. Ada saatnya harus stop. Karena kesalehan tanpa keadilan, persembahan tanpa keadilan, kesalehan tanpa kebenaran, tanpa kejujuran, maaf ibu bapak saudara, tidak menyenangkan bagi Tuhan. Maka yang pertama-tama disebut di sini adalah hentikan segala penindasan. Hentikan segala ketidakadilan. Ada minimal 3 kejahatan yang nampak di ayat 9. Pertama, mereka menindas orang. Setelah menindas orang, yang kedua, mereka merusak kehidupan itu dengan kekerasan. Tapi tidak hanya 2. Para pemimpin di waktu itu bahkan sampai kepada mengusir orang dari tanahnya untuk apa? Memperkaya dirinya sendiri. Maka dari sini kita belajar menemukan poin yang pertama. Ternyata tidak ada resep apapun yang bisa membenarkan penindasan, yang bisa membenarkan kesalahan, yang bisa membenarkan dosa, kecuali Kristus.
Maka yang kedua, setelah dikatakan kita berani berkata cukup, tidak melakukan penindasan karena tidak ada resep apapun yang bisa menyelesaikan itu. Maka datanglah yang kedua, hormat pada Tuhan. Hormatilah Tuhan. Kalau kita lihat di ayat 13, setelah dibuat rincian bahwa menjadi seorang percaya, dia harus rigid, harus akurat. Sekian harus sekian. Tidak boleh, timbangan pun tidak boleh ditipu-tipu. Nggak ada Kristus, orang Kristen itu dua. Satu Kristen yang benar-benar setia, satunya lagi ya Kristen yang kompromi-kompromi. Jadi Kristus tidak pernah ada dua, hanya satu yang tidak pernah mau kompromi sekecil apapun terhadap segala dosa dan pelanggaran. Sehingga ekonomi, tata hidup sehari-hari harus benar-benar fix, tidak ada neko-neko di sana. Entah itu timbangan atau apapun. Lalu yang kedua di ayat 13 kita lihat setelah diberikan itu, lanjutlah, hentinya kekerasan, lanjut dengan persembahan khusus yang harus dipersembahkan pada Tuhan. Jangan salah mengira, Tuhan tidak pernah diuntungkan sekecil apapun dalam hal apapun melalui persembahan-persembahan yang diberikan umat. Tetapi yang diuntungkan adalah diri kita sendiri. Ketika kita memberikan persembahan kita, yang pertama beruntung adalah diri kita sendiri. Yang pertama menerima adalah diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita memberi, ada damai sejahtera, ada kepuasan, ada sukacita, melekat datang, diletakkan di atas hati kita. Dan yang kedua, persembahan itu juga menguntungkan diri kita sendiri melalui siapa? Dengan siapa? Orang-orang miskin, orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Jadi ketika kita memberi, orang miskin itu juga adalah diri kita. Maka bukan Tuhan sedang mencari keuntungan, tetapi dengan persembahan itu terjadi keadilan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang sekarang sedang digumuli oleh gereja kita. Bagaimana memberi rasa adil itu ke seluruh kehidupan, seluruh gereja. Jadi apa yang Ibu Bapak berikan di gereja ini akan memberi rasa keadilan kepada seluruh gereja kita di Indonesia dan di dunia ini. Lalu ketika kita melihat di ayat 15 disebut secara eksplisit di situ, seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik suatu keluarga kaum Israel itu harus dipersembahkan. Itu menunjukkan sebenarnya memberi pesan bahwa harus yang terbaik. Jadi 200 ekor, pilih satu, harus yang terbaik yang akan diberikan. Dan kurban persembahan terbaik itu sudah hadir dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Maka kalau pada zaman ini, hari ini Anda melihat bahwa ada gereja yang tidak mengumpulkan persembahan dengan tidak menyebut misalnya dasar persembahan kita dari ayat ini, alasan kenapa gereja itu begitu, karena mereka menyimpulkan bahwa semua ayat itu telah dirangkul satu peristiwa, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, telah menjadi kurban terbaik, satu-satunya kurban terbesar yang mempersembahkan hidupnya menjadi tebusan kepada orang-orang penindas, orang-orang berdosa seperti kita tadi. Sehingga keadilan tercipta melalui apa? Kurban Maha Kudus, Yesus Kristus. Dan dari situlah kita juga diperkenalkan dengan ayat 17. Rajalah yang bertanggung jawab. Kita memberi persembahan kita sekarang sebagai respon terhadap kurban Maha Kudus itu, Yesus Kristus. Maka kepada dialah di bagian ayat terakhir dari 16, seluruh pendidik negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja dan rajalah. Kristuslah yang mengelola dan bertanggung jawab atas segala apa yang kita persembahkan. Maka kita memberi persembahan
sebagai tanggapan kita akan kurban sejati Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, izinkanlah kami boleh memasuki persiapan kami menerima, menjalani, dan mengalami penderitaan Kristus menebus kami orang-orang berdosa ini melalui persembahan yang kami gumuli di dalam firman-Mu saat ini. Biarlah Tuhan, ketika kami mempersembahkan persembahan kami menidakkan, menolak segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dan kiranya segala bentuk dosa, pelanggaran kami, ketidakadilan yang kami lakukan, kami sempurnakan, kami datang bertobat dan mohon ampun di hadapan-Mu dengan mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin.